Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anggia dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Miftul Jannah NPM 2018-015089 akan mempresentasikan tugas individu konseling populasi khusus. Tema yang saya ambil yaitu mengenai penyakit kronis dengan penyakit gagal jantung. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada poin-poin yang akan saya bahas. Di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi pembahasan, yaitu ada deskripsi karakteristik klien, ada permasalahan yang sering muncul, ada analisis kebutuhan klien, ada potensi yang dapat dikembangkan, dan ada layanan konseling yang diberikan. Lalu di bab 3 ada kesimpulan. Baik, lanjut ke bab 1 mengenai pendahuluan. Di sini pengertian konseling populasi khusus yaitu pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli baik secara individu maupun kelompok yang memiliki suatu masalah dengan ciri khas yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus, sehingga konseling memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, ataupun masalahnya, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan mampu mengarahkan potensi yang dimilikinya ke arah pengembangan yang optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu bab 2 mengenai pembahasan. Di sini ada poin A, deskripsi karakteristik klien. Klien bernama MN, maaf, nama saya inisialkan. Kemudian beliau seorang pria yang sudah lansia, usia beliau sekarang 87 tahun. Beliau tinggal berdekatan dengan ketiga anaknya. Istri beliau sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan klien mengidap penyakit kronis jantung. Sebelumnya beliau tidak punya riwayat sakit jantung. Pertama kali beliau terserang penyakit jantung pada tahun 2017 akibat terkejut bahwa anak terakhirnya mengakhiri pernikahannya karena ada suatu masalah. Saya lanjutkan ke poin berikutnya. Di sini ada poin B mengenai permasalahan yang sering muncul. Klien berkata sering mengeluhkan seperti sering pusing, lalu sesak atau nyeri di dada, nyeri sendi lutut, lemas, serta nafsu makan klien berkurang. Lalu ada poin C mengenai analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien membutuhkan pengelolaan pikiran yang baik dan positif. Kemudian, klien membutuhkan melakukan kegiatan positif agar tidak mudah merasa bosan. Kemudian, klien membutuhkan keyakinan dari dalam diri sendiri bahwa dapat menghadapi penyakit yang sedang dideritanya. Lalu, klien membutuhkan asupan makanan yang sehat bagi tubuhnya, dan klien membutuhkan vitamin atau suplemen untuk sendi pada lututnya. Lalu di slide berikutnya ada poin D, yaitu mengenai potensi yang dapat dikembangkan. Di sini ada 2, yaitu bercocok tanam dengan berjalan kaki. Nah, dengan bercocok tanam, selain untuk mengisi waktu luang, aktivitas berkebun dan memelihara tanaman juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Antara lain, meningkatkan daya tahan tubuh, mengusir rasa jenuh dan stres, lalu sebagai sarana latihan fisik dan olahraga, lalu menjaga kesehatan otak, dan masih banyak manfaat lainnya. Kemudian berjalan kaki. Nah, jalan santai atau jalan cepat merupakan salah satu jenis olahraga kardio. Nah, cara ini mungkin menjadi olahraga yang paling mudah karena dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Meski terlihat tidak membutuhkan banyak tenaga, ternyata jalan kaki bisa membantu meningkatkan denyut jantung dan aliran darah, serta menurunkan tekanan darah. Nah, klien dapat melakukan olahraga ini setiap hari, setidaknya selama 30 menit sehari. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu ada poin E mengenai layanan konseling yang diberikan. Di sini saya akan memberikan 3 layanan, yaitu layanan informasi, layanan penguasaan konten, dan layanan konseling client center. Dalam layanan informasi, tujuannya agar membekali klien dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang hal yang berguna untuk mengaktualisasi diri klien, misalnya untuk mengatasi rasa cemas mengenai penyakit yang sedang dideritanya, serta menghindari dari pikiran-pikiran negatif. Lalu dalam layanan penguasaan konten, tujuannya membantu klien menguasai aspek konten tersebut secara tersinergikan. Nah, dengan penguasaan konten, klien diharapkan mampu memiliki sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah yang dialaminya. Misalnya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki klien, agar klien tidak mudah merasa bosan. Layanan yang ketiga yaitu layanan konseling client center. Di sini menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Lalu konsep pokok yang mendasari adalah menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self.
tentang aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Misalnya dalam menangani pikiran negatif pada klien yang membuat klien menjadi sakit. Baik, saya lanjutkan ke slide terakhir, yaitu bab 3 mengenai kesimpulan. Di sini penyakit kronis menurut WHO atau World Health Organization adalah penyakit yang terjadi dengan durasi panjang yang pada umumnya berkembang secara lambat, serta terjadi akibat faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Nah, gagal jantung ini dapat merupakan suatu kondisi akut maupun kronik, sedangkan serangan jantung merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat gangguan aliran pembuluh darah jantung, baik tersumbat sebagian maupun sumbatan total. Tapi penyakit ini bisa diobati. Nah, tujuan pengobatan gagal jantung untuk mengontrol gejala penyakit agar tidak mudah kambuh. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.